بخيرات الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wa mashraba safi al-hadi wa hadi ghani. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yastajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atahu bi jahi nabiyyika al-ma'sum. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. افتح علينا فتحا قريبا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزل إذا شئت سهلا. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah kita kembali masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kembali di majlis kita dengan harapan dan doa senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah pembacaan maratib dan bacaan tawasul kita kepada aulia Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, dan mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi sebab turun rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang seperti biasa sebelumnya sedikit kita membahas tentang syarah atau penjelasan dari Aqidatul Awwam yang masih di dalam syair yang kita katakan imanuna biyaumin akhirin wajib wa kullu ma kana fihi minal ajab. Bahwasanya kita wajib mengimani adanya hari akhir. Bukan cuma hari kiamat itu, tapi segala peristiwa yang bakal terjadi di hari kiamat itu. Sampai kemarin kita bahas salah satu yang terjadi adalah al-qisas wal hisab fil mawqif. Hisab perhitungan dari Allah dan qisas yang akan dilakukan oleh Allah antara hambanya yang saling menzalimi, itu salah satu hal yang harus kita yakini. Setelahnya adalah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW al-mizan. Nanti setelah hisab, setelah hisab itu ada namanya mizan. Apa mizan? Timbangan. Jalan itu zafi hasanat wa sayyi'at, yang akan ditimbang kebaikan kita dan keburukan kita. Apa dalilnya dari Allah? Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dalam Al-Quran Allah tegaskan, wa in yakun mithqala habatin min khardal. Khardal ini sampai sekarang masih diartikan di Al-Quran kebanyakan itu kalau nggak biji atom, sebesar biji atom atau sebesar biji sawi. Nggak ngerti juga kita sampai sekarang biji sawi kayak gimana bentuknya, segimana gedenya. Kalaupun kita bilang biji sawi emang ada tapi kecil, dia berarti begitu. Maksudnya begitu, bagian yang kecil yang kita nggak lihat masih bakal dibawa sama Allah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
pokoknya keburukan, kebaikan sekecil apapun itu. Kayak kalau sekarang seandainya kita belanja kurang 1.000 atau lebih 1.000, kita bilang ya udah dah, gak ada kembaliannya, ya udah kita ikhlasin segala macam. Bahasanya itu ngomong kan gak ada. Jangan ada 1.000 kegedean, 100 perak masih bisa dihitung sama Allah. Makanya ketika Nabi nanya masalah ngezalimin orang lain, ketika Nabi ngejelasin masalah ngezalimin orang lain, sahabat kan nanya kan, ya Rasulullah, yang bakal dihitung tuh kayak gimana sih kasarnya gitu. Kita ini dihitung ngezalimin orang, ngambil hak orang, itu batasannya gimana? Kata Nabi, walau udah min al, meskipun kamu cuma ngambil sebatang siwak, ini bakal ditanya nanti sama Allah di kiamat. Dan kita selalu bilang penggambaran batang siwak yang Nabi kasih itu penggambaran yang begitu begitu hebat gitu. Batang siwak yang bisa diambil dan ada kapanpun saat itu, ketika udah jadi punya orang, diambil punya orang. Kayu apa sih gunanya kayu? Ya emang benar buat siwak doang, tapi ketika dibilang ini lo punya saya, terus ente ambil, kata Nabi, enggak, ini nanti bakal ditanya sama Allah hari kiamat. Itu kayu yang nggak ada kondisi atau yang nggak ada kegunaannya lagi kecuali buat siwakan. Apa lagi duit, lagi tanah, lagi barang. Itu batang siwak tadi itu aja, orang kalau dia meninggal mujahid berjihad di jalan Allah bisa gugur masuk surga itu. Satu batang siwak yang diambil punya orang lain yang nggak diikhlasin, nanti ditimbang sama Allah, bakal ditanya, itu punya orang itu gimana balikin? Sebelum dibalikin nggak bakal bisa masuk surga. Sebelum bisa tuh timbangan Allah nggak ada. Oh ini amal ibadahnya banyak, batang siwak yang diambil nggak kehitung tuh, nggak kehitung di hadapan Allah, nggak kehitung. Baik, sampai tadi Allah katakan ataina biha, semua pasti ke bawah. Wal waznu yawma idzin haqq. Dan nanti timbangan, kata Allah, di hari kiamat itu adalah sesuatu yang benar adanya. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Ya, dan barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, itulah orang-orang yang beruntung. Wa amman man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadzlimun. Ya, dan barang siapa yang enteng timbangannya, itulah mereka-mereka yang sedang merusak, mengecewakan, membahayakan diri mereka sendiri dimakan di ayat yadzlimun. Yang dulu udah kita kasih tahu lewat hadis, lewat Quran, tapi mereka nggak percaya. Nanti kata ulama beda, tapi intinya sih sama kan, yang gambaran itu sama kayak dunia, dua neraca. Yang kalau seandainya yang ini yang lebih berat, dia turunkan ya, kan yang beratnya lebih turunnya. Tapi ada sebagian pendapat ulama nanti di akhirat nggak beda, yang berat yang naik, yang berat justru malah yang naik. Kalau kan yang berat turun nih, yang enteng yang naik, nggak, di akhirat dibedain sama Allah. Di sini nanti yang Nabi katakan, saya nggak pernah lepas dari 3 tempat: timbangan, jembatan, sama telaga. Kata Nabi, cari saya nanti di timbangan. Setelah ada orang-orang tuh yang timbangan amal baiknya, amal buruknya sama banget, sama persis, tapi jadinya sama, tapi memang dibantu sama Nabi. Ada yang bilang dilemparin ridanya Nabi, ada yang bilang lemparin ininya Nabi, akhirnya kebaikannya jadi lebih berat. Tapi kalau yang pas ditimbang udah lebih berat keburukannya, udah itu kata Allah nggak usah. Itu semua masing-masing yang kemarin kita bilang sih, sebenarnya dari bangkitnya dia dari kubur hampir bisa tahu nanti ini bakal kemana. Dari bangkitnya dari kuburnya, mohon maaf, perawakan yang kemarin kita bilang mirip hewan, ya, atau dirubah bentuknya sama Allah. Sedangkan mereka-mereka yang mati dalam membaca Al-Quran, lagi sholat, lagi haji, lagi umroh, lagi tarbiyah, yang meninggal dalam mujahid fisabilillah, mereka darahnya ngocor lebih wangi dari kasturi. Yang meninggal lagi sholat, bangun lagi takbir, ini udah hampir orang juga tahu pas melihat, oh ini masuk surga nih. Dan sebaliknya orang-orang yang kelihatan bangunnya dari kuburnya udah ketakutan, ya udah tahu gimana. Tapi itu dia, siksaan neraka tuh benar-benar, bukan siksaan neraka, siksaan akhirat tuh benar-benar Allah bikin orang grogi, ketakutan di setiap tempat. Baru bangun dibikin grogi, bentuknya jelek. Ntar masuk ke dalam perhitungan sama Allah kan ya, dipanggil satu-satu tuh, dilemparin semua buku amal ibadahnya. Mau ambil pakai tangan kanan nggak bisa, akhirnya pakai tangan kiri. Mau ambil tangan kiri nggak bisa, dilipat sama malaikat ke belakang, dia ngambilnya dari wara'a dhahri, diambil dari punggungnya, dari belakang. Itu udah pasti tahu lagi mau kemana nih.
Habis itu dipanggil lagi sama Allah, diterusin lagi, salah kamu tuh ini. Ya udah makin grogi lagi, masih ditimbang juga. Harusnya kalau udah salah, yang kasar gitu, udah salah gampang hilang, mereka neraka. Sampai lagi ditimbang lagi, lewati jembatan lagi, bakal jatuh juga, langsung balik. Tapi enggak, Allah mau kayak gitu. Allah mau kita menderita. Bukan Allah jahat ya, ini sebagai bentuk konsekuensi dari apa yang kita lakukan di dunia. Kalau udah dilangkap, man amila shalihan falinafsih, wa man asaa fa'alaiha. Orang yang berbuat baik, berbuat amal soleh, dibuat keenakan diri nanti di akhirat. Yang berbuat buruk juga nanti, ya dia sendiri yang malah ngerasain. Dan yang berbuat buruk bakal begini nih, karena di setiap mungkin, di setiap kondisi, di setiap keadaan, di setiap pos dibikin grogi sama Allah, gak berhenti. Tapi apa namanya dihitung sama Allah, udah tahu nih kebaikan kita atau kebaikannya dia lebih dikit daripada keburukannya. Udah pikiran lagi, neraka dah. Habis itu lewat jembatan, sama jembatannya parah juga, tipisnya dibikin tajamnya apa segala macam, bikin ketakutan lagi sampai ujung ke neraka. Masuk neraka kemarin kita bilang bakal dibikin satu ruangan seakan-akan yang lain azabnya nggak kelihatan. Biar apa? Biar merasa dia yang paling parah. Dan sebaliknya di surga, bakal ngerasain satu nikmat yang nggak ada irinya sama orang. Jadi nikmatnya terasa enak terus. Kan nikmat kita yang bikin kita yang jadi terlihat gak enak kan ketika kita iriin ke orang lain ya. Udah punya duit 1 juta, ngeliat yang punya 2 juta. Nah 1 juta udah indah-indahnya udah itu dah. Punya motor bagus, harga sekian 10 juta, ngeliat yang punya mobil, selesai urusannya. Yang punya rumah 1 lantai, ngeliat yang punya 2 lantai, hilang. Nah di surga sebelum kita masuk itu ditarik tuh sifat-sifat iri kayak gitu sama Allah. Jadi seberapa pun derajat yang dia dapetin ada irinya, cuma nggak kayak di dunia, udah sampai ngerasa kayaknya nggak ada rasanya. Di neraka sebaliknya, ujian yang paling kecil, adab yang paling kecil pun dibikin sebegitu dahsyatnya seakan-akan dia yang paling parah. Makanya kalau kata Sayyidina Ali, la yakhafanna al-mu'min illa dampah wa la yarjuanna illa rabbah. Orang mukmin itu harusnya pikirannya nggak kemana-mana kecuali ke akhirat. Ya kalau ada orang-orang sekarang gitu ngomong, yang sering itu bilang ngomong, kita mah realistis aja, hidup di dunia kita mah realistis aja, hidup di dunia kita mah realistis aja. Itu cuma bilang yang paling realistis itu mati, udah. Yang paling realistis itu adalah kematian. Nah ada yang lewat, siapa orang kaya yang lewat dari mati? Kalau ada orang kaya yang lewat dari mati, bikin kaya kita sekarang. Jangan lolos dari mati, habis itu bisa nikmati kekayaan. Ada yang lolos dari mati? Gak ada, makanya yang paling realistis itu kita bakal mati. Apa yang dipersiapkan ya? Ya, dunia mazra'atul akhir, dunia itu ladangnya akhirat. Apa yang kita ambil dari dunia yang kita bilang realistis tadi, buat akhiratnya apa nih? Bertahun-tahun kita ngaji kasarnya gitu, apakah gak tergugah sama sekali hati kita sampai sekarang mikirin akhirat? Sholat kita udah benar apa belum? Puasa kita udah benar apa belum? Wudhu, baca Qur'annya gimana? Masalah ikhlasnya gimana? Dan yang paling realistis buat seorang mukmin kecuali dia tahu tempatnya bakal 2, iman jannah atau iman nar. Kata Nabi kan, fama huna kadarun ba'da dunya illa jannatu wa nar. Nah ada tempat ketiga setelah dunia kecuali neraka dan surga. Berarti kalau seandainya dunia ini masih ada fase selanjutnya, dunia nggak realistis, bakal hilang kok. Yang realistis itu adalah yang abadi dan gak pernah hilang. Berarti antara surga dan neraka itu yang dipikirin. Ya itu kalau kata guru kita kemarin, misalnya di pengajian yang dia nggak ada gerak-gerik kita yang berharga dan berarti kecuali gerak-gerik yang membawa kita kepada keuntungan dan keselamatan di akhirat. Selebihnya apapun yang kita lakukan, mau nongkrong, mau ngaji, bahkan mau baca Quran, mau apapun segalanya, kalau hal itu nggak membawa keselamatan di akhirat, itu berarti nggak berharga. Kita kerja mencari duitnya nggak bisa bikin kita selamat di akhirat, jadi nggak ada lagi. Ya, kita ngaji bahkan bukan cuma sekedar rumah dunia, bukan sekedar pekerjaan dunia, kita ngaji bahkan main hal bahkan salawat dan taat bawa kita berubah dan bikin kita selamat di akhirat, nggak ada lagi yang bagi. Kita nikah, punya anak, yang punya ladang baru buat nyari pahala. Sosok suami kita yang ada di rumah yang nggak bisa bikin kita masuk surga, nggak ada artinya berarti.
Ya sampai Nabi bilang aja masalah orang tua kan masalah berbakti ke orang tua kan. Intinya dari Nabi kan berbakti sama orang tua pintu masuk surga. Ya ketika dia nikah dikasih tahu ke Nabi pintu surganya pindah ke suami. Dari semua fase yang kita lakuin Nabi cuma bilang ini pintu surga kamu sekarang. Ada yang ngomong yang lain ke Nabi? Dia ngomongin maaf, dia ngomongin masalah tidurnya kayak, dia ngomongin masalah makan berduanya kayak, dia ngomongin masalah healing staycation kayak, ada yang Nabi gitu? Nggak ada. Yang Nabi bilangin kalau kamu nikah ntar begini. Kalau ada orang tua surga nerakanya begini. Kalau ngaji ini surga nerakanya begini. Kalau kerja cari duit surga nerakanya begini. Semua dengan Nabi surga nerakanya di mana? Itu belajar paling realistis. Cuma hebatnya setan berhasil merubah pandangan kita. Seakan-akan yang realistis itu dunia, yang depan mata kita. Makanya yang perlu diikutin apa ya? Imannya yang bikin seakan-akan surga dan neraka udah ada di depan mata. Ya hanya keimanan yang Nabi bilang ke sahabat atau sahabat bilang ke Nabi, ya Rasulullah hari ini saya seakan-akan jadi seorang mukmin yang benar-benar sejati. Apa buktinya kata Nabi? Seakan-akan saya udah melihat ahli surga lagi enak-enakan di surga, ahli neraka lagi teriak-teriak di atas. Yang bikin saya bersegera berbuat kebaikan dan sedih kalau kelewatan dari kebaikan. Itu iman benar kata Nabi. Dan melihat seakan-akan surga di hadapannya, neraka di hadapannya, kalau seandainya kelewat kebaikan sedih. Itu baru iman yang benar. Kalau iman kita nggak naik-naik, yaudah kita selalu hanya bisa memandang dengan pandangan mata yang melihat bahwasanya dunia adalah hal yang paling realistis lagi kita bilang tadi, yang harus dikejar dan diusahakan. Selebihnya terserah. Dan ketemu di mana? Kata Sayyidina Ali, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Intinya manusia banyak yang tidur, kata Sayyidina Ali. Bangunnya karena kalau mati. Kalau kita tidur semua nih, kita nggak sadar hakikat dunia itu apa. Kita tidur semua nih, kita nggak sadar hakikat tujuan kita kemana. Kalau udah mati ketemu malaikat baru sadar, ini dia hakikatnya. Dia bakal masuk neraka, bakal masuk kuburan, barzakh sampai nanti antara surga dan neraka. Kalau pirjiun, orang-orang yang baru melek di kuburan ini ngomong ke Allah, pirjiun ya Allah balikin dong ke dunia. Apa ya? Amal salihah biar bisa beramal saleh, aku minas shadiqin biar bisa sedekah, amal bima tardah biar bisa cari ridho Allah. Nah, waktunya udah habis. Waktunya udah habis. Anda sunniyah fa idza matu intabah. Itu hubungan Sayyidina Ali yang harusnya bikin kita yang sadar lah, agak takut sedikit gitu. Ya agak takut, bukan sedikit, banyak. Anda sunniyah, manusia itu banyak yang tidur, nggak sadar kok kemana. Orang tidur sadar nggak sih? Ya tahu. Ya kadang-kadang yang minggunya sambil jalan pindah kasur, pindah ke bedug aja gitu. Nggak sadar, bangun-bangun kayak sadar-sadar apa kalau udah melek, tahu di mana sekarang. Nah banyak manusia juga nggak sadar tujuannya, lupa di apa namanya memakhalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Lupa hakikatnya dia disuruh dunia buat ibadah. Kalau udah melanggar baru ketahuan malaikat kamu di mana datang. Nanti habis sirat, habis mizan, habis apa namanya pertimbangan amal, ada namanya sirat, ada namanya jembatan. Wa huwa tariqun yud'u 'ala dhahri jahannam. Sirat yang di sini adalah sirat artinya jembatan. Makanya ketika ada orang bilang jembatan siratal mustaqim, kita nggak ngerti nih. Jembatan sirat ya sirat mustaqim lurus. Nanti siratal mustaqim jembatan yang lurus gitu kan ya. Entah ada jembatan sirat, bukan sirat artinya jembatan gitu. Yang adalah sebuah jalan yang diletakkan di atas api neraka. Yamurru 'alaiha al-awwalun wal akhirun. Dari Nabi Adam sampai umat terakhir Nabi Muhammad bakal lewat di situ. Badan sirahim minal mawqif. Setelah nantinya ditimbang di neraca tadi. Kata butuh alaihi adzabul mu'minin al-dha'iyah. Yang sering ibadah, yang sering taat itu kakinya nggak bakal goyang. Jadi ada kan ya jembatan-jembatan yang kalau kita naik goyang gitu ya. Yang tempat-tempat wisata dah, kalau naikin goyang nih bikin kita takut. Kalau dia bukan dinaikin goyang, emang mereka narik-narik dari bawah biar jatuh. Kan ada jembatan tempat wisata kan kalau dinaikin goyang tuh gitu ya. Ini enggak goyang sendiri bukan, emang mereka sengaja narik-narik gitu. Ya, dan kanan kirinya tuh benar-benar api nggak jauh jarak di bawah kaki kita nih. Jadi kalau yang kepleset dikit ya habis sudah gitu. Yamur 'alaihi ahlul jannah. Nanti yang masuk surga beda-beda tuh. Minhum yamur kalam il basar. Ada yang disuruh maju, ayo pulang maju, baru ngedip udah nyampe dia.
pulang maju, baru melangkah nanti nyampe langsung hadiah dari Allah. Wa minhum man yamur alaihi kalmar, ada yang seperti apa namanya petir, masih kelihatan bayangannya tapi cepat. Wa minhum kattair, ada yang terbang kayak burung. Wa minhum kal khair, seperti larinya kuda pacu. Wa minhum may yamshi ala rijlai, ada yang jalan nyantai. Wa minhum may yahtabi, ada yang merangkak. Ada di antara mereka man yadau awal qadamihi fatazilu qadamu. Ada yang baru naruh kaki satu langsung pleset. Itu tergantung amal ibadah. Yang katanya 3.000 tahun kan panjangnya. Sirat itu, jembatan itu panjangnya perjalanan 3.000 tahun. 1.000 nanjak, 1.000 datang, 1.000 turun. Ada yang seperti sering kita bilang tuh kan, kita dengar dari dulu apa namanya, setipis rambut di belah 7 katanya, dan lebih tajam dari pedang. Itu mas sebenarnya dirubah sama Allah tergantung amal ibadah aja. Ada orang-orang yang istimewa, ada orang-orang yang istimewa dirubah sama Allah, jembatan yang panjangnya 3.000 tahun cuma jadi 4 langkah. Pendeknya nama Allah 4 langkah langsung nyampe nanti ke tempat selanjutnya. Tapi jahannam kalalim mithlu syauqis sa'dan. Kata Nabi nanti di samping-samping di samping jembatan itu ada api-api. Di bahasa Nabi di sini anjing-anjing neraka yang siap menerkam. Ghairu annahu la ya'lam ma qadru 'idhamaha. Tapi nggak ada yang tahu betapa besar gambaran anjing-anjing neraka tadi kecuali Allah. Tahkumun nas bi'amalihim, yang nyumutin manusia tergantung amal ibadahnya. Itu dua gambaran fase yang bakal nanti dilewati seseorang di hari akhirat. Habis dihisab, terus ke neraca amal, habis itu ke jembatan. Yang lewat jembatan tinggal 2 lagi. Yang tadi ada namanya haud, ada namanya telaga, habis itu baru surga. Jadi yang jatuh dia udah nggak usah ngomongin telaga lagi, udah jatuh ke neraka, nggak usah ngomongin minum, udah masuk neraka aja udah. Jatuh nih ngomongin nggak usah, yang masuk neraka nggak usah masuk pembahasan besok udah gitu. Jatuh ngapain lagi? Yang terakhir itu jembatan penentuannya. Jembatan jatuh berarti langsung neraka. Kalau yang lewat berarti minum dari telaganya Nabi. Coba sekarang kita masuk ke dalam pasal yang baru, mubtilatus shalah. Yang kemarin terakhir selesai kan? Selesai tentang bahasan makruh-makruhnya sholat. Setelah bab yang makruh, masuk kita dalam sekarang mubtilatus. Kemarin umurun tahtalifu fihil mar'ah wal rijal. Perkara-perkara yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Masalah kemarin naruh atau posisi badan ketika rukuk dan sujud. Terus masalah angkat suara di hadapan laki-laki ketika sholat jamaah. Terus juga menegur kesalahan imam, berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sama ukuran aurat dari badan laki-laki dan perempuan. Yang terakhir bahwasanya laki-laki atau perempuan disunnahkan cuma komat aja kalau ada laki-laki. Kalau semua perempuan yakin boleh pakai adzan, tapi jangan sampai kedengaran sampai depan. Akhirnya kedengaran laki-laki yang lewat dengar suara adzan tadi. Kalau laki enggak, laki memang disunnahkan buat kencengin azannya biar ngedenger, biar orang tahu ada tempat atau ada kelompok yang ngadain sholat jamaah. Watabtulu sholah idza talabbasa al-musalli biwahidin min al-umur at-taliyah. Yang kata pengarangnya di sini, dan sholat seseorang bisa batal jika dia melakukan salah satu dari semua perkara yang bakal kita sebutin. Yang pertama al-kalamul 'abd. Yang pertama adalah ucapan yang disengaja. Ghairul Quran wa dzikir wal du'a. Selain bacaan Quran dan zikir dan doa. Berarti hati-hati dengan ucapan yang keluar dari mulut kita, hati-hati. Kalau selain 3 ini bisa ngebatalin sholatnya. Yang pernah kita katakan ada seorang badui. Lalu kalau kita bilang badui itu berarti orang kampung pedalaman yang jarang duduk amanah Nabi. Kenapa? Jaraknya jauh. Nggak semua mereka orang kaya. Datang ke Nabi. Pas lagi datang, Nabi udah selesai sholat, dia sholat sendiri. Pas dia sholat sendiri, tiba-tiba yang lagi duduk sama Nabi ada yang bersin. Ya kan, bersin disunahkan sama Nabi ucap alhamdulillah kan ya.
Jadi kalau adanya orang bersin, yang bersin ucap alhamdulillah. Terus kalau seandainya dia nggak ucap, ingetin. Ya, ingetin bahwasanya dia belum ucap alhamdulillah. Salahnya kita kalau ada orang bersin, ya, dia bersin dia nggak ucap alhamdulillah, dia bilang apa? Alhamdulillah, ngapain doain? Oh, dia belum ucap alhamdulillah. Ya kalau mau ingetin dulu, suruh baca alhamdulillah. 2 orang bersin di hadapan Nabi, yang satu ucap alhamdulillah, satu kagak. Setelah doain sama Nabi, ya alhamdulillah. Mana? Ngapa dia nanya, ya Rasulullah, enak lagi doain sampai kagak? Doain juga dong, sama-sama bersin. Kata Nabi, ini bersin ucap alhamdulillah, itu kagak. Kalau diucap ada doain, akhirnya diucap, didoain sama Nabi. Jadi bukan langsung jarang maulid, bukan. Disunahkan kita mengucap jarang maulid, kan namanya tasmitul atis kan. Tasmid itu disunahkan kalau orangnya mengucap alhamdulillah. Kalau enggak, kita ingetin dulu dia biar mengucap alhamdulillah, biar bersyukur dulu, baru habis itu doain. Emang hasil orang baptis kan tadi ini bilang. Ada bersin, dia lagi sholat, yang lagi di luar sholat akhirnya baru mengucap alhamdulillah, didoain yarhamkallah. Dia juga doa lagi sholat yarhamkallah. Dia lagi sholat nih, dengar yang lain mengucap yarhamkallah, dia juga mengucap yarhamkallah. Jadi hati nomor sahabat kan, lu ngapain gue kan lagi sholat? Kami yang mengucap yarhamkallah. Ngomong lagi deh, gara-gara dilihatin orang jarang ngaji, ya ngomong lagi, 5 guru ini ya. Kok pada ngeliatin ada apaan? Ya sahabat akhirnya diam, ngerti nih, wah ini bukan orang biasa nih, diam udah. Kalau orang waras gitu, kalau ada orang nggak paham diam. Ada orang nggak paham, banyak ngomong, jangan dibalikin, jangan capek-capek dong, diemin aja udah selesai. Setelah dia salam dipanggil sama Nabi. Jadi kenapa ngobrol, kenapa ngomong ucap kayak gitu? Kan tadi pada ucap, kan emang begitu katanya disuruhnya. Kata Nabi, hadis salah dan tasbih dan dipikir buat doa. Kata Nabi, biar kamu tahu ya, sholat ini nggak bisa tuh pakai ucapan selain Quran, zikir dan doa. Keluar dari itu bisa membatalkan sholat. Dan di sini selalu kita bilang, ini Nabi loh ya, yang negur orang yang sholatnya salah dibilang nggak sah. Kenapa sekarang selalu ada orang-orang yang ketika ibadahnya dikoreksi, dibilang ini nggak sah, kalau begini dibilang ikut campur tangan ibadah orang lain. Beda. Karena namanya fikih memang punya aturan, nggak bisa semaunya. Kalau masalah ikhlas, masalah tawakal, itu kadang-kadang nggak ada pakemnya lah. Ikhlas gimana sih, tawakal gimana sih, pokoknya intinya itu kan nyari pujian orang aja, ikhlas sudah gitu. Nggak ada gambaran tersendiri kalau orang ikhlas tuh harus nunduk. Ya orang tawadhu tuh nggak boleh nongak gitu. Ya orang zuhud tuh nggak boleh punya dunia sama sekali. Enggak, perkara hati nggak begitu. Tapi kalau perkara ibadah badan ada aturannya. Nggak semuanya gue mau sholat gimana kek, gue kenalnya bola, lah dikit emang habis sih, Allah kan maha baik, nggak ada aturan begitu dalam ibadah, nggak bisa husnudzon dalam ibadah karena ibadah punya aturan. Warwal Bukhari wa Muslim an Zaid bin Arqam. Dulu kata sahabat namanya Zaid bin Arqam, kunna natakallamu fi shalah, yukallimuna ahaduna akhahu fi hajati hatta nazalat hadhihi al-ayat. Hafizu 'ala shalawat wa salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata seorang sahabat Zaid bin Arqam, dulu sholat masih boleh ngobrol, katanya awal-awal. Jadi kalau sampai sholat ya dengerin Nabi baca, ngobrol, nanya kabar, habisnya mau kemana gitu. Bagus gak sekarang ya? Kalau sekarang ngobrol di grup gitu, bukan ngobrol lagi ini nanti ya, bukan ngobrol kanan kiri lagi, ngobrol di grup masing-masing pegang handphone, aja sujud, pegang handphone, dari ruku, pegang handphone gitu. Dulu ngobrol katanya. Sampai Allah bilang waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah di hadapan Allah dalam keadaan qanit. Apa qanit? Al-khasyi' as-sakit, orang yang khusyuk ya, dia nggak bergerak badannya, yang nggak bergerak lisannya. Baru habis itu diharamkan berbicara dalam salat. Wa'adal kalam alladhi tabtulu bihi salat maka mu'allafan min harfaini fasa'idan. Terus gambaran omongan yang batalin salat itu gimana? Kalau 4 kata, 5 kata enggak, min harfaini fasa'idan, 2 huruf aja meskipun nggak punya makna batal salatnya. Bisa ngomong gitu, ngomong a, ba, gitu. Alif, ba, apa nih 2 huruf, batal nggak? Batal, nggak ada artinya, bukan omongan, nggak, omongan tuh. Pokoknya 2 huruf keluar dari mulut, makanya ya pernah kita bilang di sini, hati-hati yang pura-pura batuk tuh. Pura-pura batuk, apalagi pura-pura batuk ini benar-benar ngasih kode lagi ke orang. Lagi sholat,
ya habis beli somainya belum dimakan, anaknya datang ada kedai piring, lakinya main handphone aja dah. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamid. Allahu Akbar. Dong sholat buka dengar juga lagi. Allahu Akbar. Ngapain? Itu ham tuh tadi itu keluar itu bahaya tuh. Itu dari batuk-batuk tadi tuh yang disengaja, yang memang bukan dari penyakit. Itu nanti kalau keluar dua huruf batal. Kayak misal kita bilang itu dua ada nih. Kalau buat kode-kodean orang itu dianggap bicara dua huruf nanti. Kalau emang tenggorokannya sakit atau dia batuk, ini nggak masalah dari penyakit. Tapi kalau bikin, hati-hati. Itu nanti termasuk dari omongan yang membatalkan sholat. Jadi kalau kita memang benar, ya sebenarnya jangan kalau bisa. Tapi kalau emang benar mau kodein, mendingan bacaan di sini. Kita tadi takbir, tapi benar takbir aja. Kencengin dikit, kan di kamar laki doang yang dengar, misalnya lakinya doang atau keluarganya nggak sampai. Ya kencengin Allahu Akbar gitu. Tapi jangan dikencengin, jangan gergetan, jangan Allahu Akbar. Ngapain gergetan lagi sholat? Jadi pokoknya kalaupun harus angkat suara buat kodein, mendingan dalam bacaan, jangan pakai hambang gitu, jangan. Bacaan tuh kalau dua huruf jadi batal. Wa in lam yaqul lam yufham minhu ma'na aw kana yu'abbar anhu bi harfin wahidin kana idza lahu ma'na. Ya wa imma amma intakallama nasiyan, adapun kalau seandainya dia ngomong karena lupa, refleks gitu kagetan, kana jahilan bitahrimihi fa yu'fa an yasiril kalam wa huwa ma lam yajid ala sittah kalimat. Kalau orang ngomong dalam sholat dia lupa lagi sholat, meskipun ini kayaknya mustahil banget gitu. Sering kita bilang orang lagi sholat lupa dia lagi sholat itu agak mustahil. Kalau sering kita bilang kalau orang puasa lupa dia lagi puasa, masih oke lah, karena puasa itu nggak ada satu gerakan khusus dalam menjalani ibadahnya. Mungkin jangan makan, jangan minum, gampang bahasa kita kan gitu doang. Tapi kalau sholat kan nggak, ini ada kiblat, pakai mukena, tangan lagi taruh di atas tangan kirinya, terus nggak bergerak dari tadi. Itu tiba-tiba orang ngobrol nyambung tuh ngapain? Misal lagi sholat duha kan gerakannya ke kiblat, arahnya ke kiblat gitu, lagi diam, lagi diri, sampingnya ngomong, tadi gua belanja cabai mahal banget, ngomong ini mahal dah, sekarang lu ngapain? Karena lagi dia, kalau lagi puasa orang ngomong lu nyeletuk wajar, lagi baca Quran orang nyeletuk wajar, lagi sholat bisa ngejawabin kan nggak berhasil. Tapi kalau seandainya benar nih orang itu gampang banget kebawa keadaan dan dia lupa lagi sholat, boleh ngomong dimaafkan sampai 6 kata. Yaitu asalnya dari hadis Nabi pernah lagi sholat asar lupa cuma 2 rakaat. Terus ada sahabat yang negur, ya Rasulullah baru 2 rakaat nih, ini untuk sengaja karena emang mau kosong atau lupa. Habis itu Nabi negesin ke yang lain yang lagi di situ, ahaqqu ma yaqulu dzul bijadain, itu dari kata itu tuh terdiri dari 6 kata. Dan Nabi nanya ke sahabat yang lain, benar nggak yang dibilang dzul bijadain ini? Kata sahabat yang lain, iya benar ya Rasulullah, baru 2 rakaat. Baru Nabi lanjutin rakaat ketiga, keempat nggak dibatalkan. Jadi hitungan Nabi itu dibilang ya hitungan omongan orang yang nggak sengaja ngomong tapi mastiin. Karena Nabi juga yakin banget beliau ke sholat 4 rakaat. Dari sini apa? Kita tahu bahwasanya sholat lupa itu wajar. Nabi pun pernah kejadian. Dan kalau Nabi dibikin sholatnya nggak pernah kelupaan, dan bedanya adalah kalau kata ulama Nabi itu lupa sholat gara-gara mikirin surga, mikirin neraka. Ya sampai Nabi pernah bilang, saya pernah lagi sholat itu seakan-akan dibuka gambaran surga sama Allah dan dikasih salah satu pohon anggur di hadapan saya. Jadi pas Nabi lagi sholat tuh jalan kayak mau ngedekat, kayak mau ngambil anggur yang tadi. Ya, tapi ketika saya ngedekat hilang tuh. Terus Nabi bilang kalau seandainya nggak dihilangin sama Allah, saya bisa ambil tuh pohon, saya taruh di bumi bakal hidup sampai hari kiamat. Tapi memang Allah tak izinin buat nanti nikmat di akhirat. Jadi larangnya Nabi, kalau mungkin di bahasa kita sekarang larang itu sholatnya gara-gara nangis ya. Lagi sholat mikirin dosanya gitu. Ini yang akhirnya saking Masya Allah udah lagi terbawa keadaan, mikirin dosanya, mikirin akhirat, sholat nangis segala lupa rakaat berapa. Dan Nabi kejadian lupanya itu kayak gitu. Lupa yang terhormat, jangan disamain kayak kita, jangan. Lupa yang Nabi juga pernah lupa. Lupa kenapa? Lupa tadi gara-gara bikin kunci motor. Ada kebingungan kan, yang mau jalan segala macam kepikiran, dan sholatnya lupa kurang berapa.
Orang kalau sholat jangan mikirin motor apa. Nabi juga pernah, kapan Nabi mikirin motor? Motor juga ada kagak. Nggak mau gara-gara mikirin apa? Mikirin sayuran belum kubeli, ini belum kubeli, jadi lupa sholat. Nabi nggak kayak gitu. Intinya di sini adalah kasih sayang Allah. Nabi dibikin lupa. Kalau Nabi selama hidupnya sholat nggak pernah lupa, yakin bakal jadi syariat. Orang yang sholat dan lupa batal langsung. Nabi pernah nggak makan berdiri, minum berdiri? Boleh, pernah. Tapi pernah makan berdiri? Pernah. Minum berdiri? Pernah. Cuma jadi gambaran syariat bahwasanya makan dan minum berdiri itu makruh. Karena lebih banyak yang Nabi makan minumnya duduk. Kecuali lagi sakit. Pernah katanya suatu hari Nabi pernah sakit, buang air kecil duduk, Nabi kan buang air kecil sendiri. Kalau seandainya selama hidupnya Nabi gak pernah makan, minum, buang air kecil berdiri, pasti jadi haram. Kencing, makan, minum berdiri itu pasti haram. Kenapa Nabi gak pernah langsung? Jadi apa yang dilakukan sama Nabi terkadang itu bukan menyamakan diri beliau dengan kita orang biasa, bukan. Tapi justru biar jadi syariat, gambaran buat kita orang biasa yang mungkin 24 jamnya belum bisa makan sama kayak Nabi. Tapi ada kita jangan pernah bilang bahwasanya Nabi juga pernah kayak gitu. Sama cara kayak gitu ya. Fa'innahu basyarun laka basyar menurun hayyul afkar zuhuruhu qubah. Nabi itu manusia, tapi nggak kayak manusia biasa. Fa'innahu yaqutu bainal ahjam, bagaikan sebuah berlian dibanding batu-batu yang jangan sampai sholawat. Dan kalau kita sholawat kan nih, ada manfaatnya buat kita, ada kan nih? Kalau manfaatnya buat Nabi ada nggak? Kita sholawat nih, sholawat ini bermanfaat ya buat Nabi? Manfaat. Nabi ngambil manfaat, bukan mengambil, Nabi dapat manfaat dari sholawat kita, angkat derajat, ditambahin derajat tinggi sama Allah. Doa apa namanya kita baca habis azan? Amin. Coba Abdul Maqaman Mahmud. Coba Abdul Maqaman Mahmud. Nabi bilang kan, barang siapa, oh enggak, man sa'alallahu liyal wasilah wa rabbaha di ta'amkan mahmusulatullah hadis wasilah tawal qadilah. Man sa'alallahu liyal wasilah, kata Nabi, barang siapa yang mintakan wasilah kepada Allah buat sah, ya kan nih, wa ba'atullah kabri Nabi Sayyidina Muhammad dan wasilah. Ya Allah, berikanlah Nabi Muhammad itu wasilah. Apa sih wasilah? Kata Nabi, wasilah itu adalah sebuah derajat yang Allah ciptakan satu tempat buat kekasihnya yang gak mungkin buat orang lain. Itu pasti buat Nabi sebenarnya. Tapi Nabi masih berharap kita dari tawadhunya Nabi nih, kita minta sama Allah biar itu dikasih kepada Nabi. Berarti kan dari doa kita Nabi ngambil manfaat gak? Ambil. Tapi kita termasuk orang yang gak paling beradab ketika dia udah dimuncak, gue doain Nabi. Kita baca salawat, ya Allah, semoga salawat saya meninggikan derajat Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad SAW. Terus kita bilang gitu, Nabi Muhammad juga bakal birak mau salawatnya ke hati, jangan, coba kita jangan. Udah, kita cuma cukup ambil keyakinan kita yang ambil manfaat lebih banyak daripada apa yang Nabi atur dari salawat kita. Ya Allah, udah baca salawat buat Nabi cukup, nggak perlu salawat dari kita. Tapi yang kita namanya dari orangnya ketika belajar fikih kayak gini dikaitkan dengan keadaan zaman Nabi dulu. Kenapa yang hukumnya sunnah? Karena Nabi pernah begini. Kenapa hukumnya makruh? Karena Nabi pernah begini. Terus dia bilang, iyalah, orang dulu juga Nabi pernah kok kayak gini. Jangan. Kurang adab kita yang menyamakan kelalaian kita dalam sholat lupa rakaat dengan kejadian Nabi. Nggak pernah sama. Makanya dari salah satu adabnya adalah nggak boleh bilangnya itu seakan-akan ya Nabi lupanya sama kayak kita yang lupanya gara-gara sibuk hal ini dunia. Itu boleh. Kalau seandainya ngobrol tadi atau ngomongin karena apa namanya, karena dia baru masuk Islam, kaget mungkin ya nggak tahan orangnya, ya nggak boleh dengar berbicara dikit gitu, note aja, tapi nggak lebih kata. Ya kalau latah nyampe 100 kata sih dicerpen tuh namanya gitu. Nggak ada 6 kata tuh, lebih nggak bisa. Dan nggak dibandingin gerakan kan? Ini latah, mulutnya ngomong badannya gerak, latah. Tapi kalau omongan tuh nggak lebih dari 6 kata. Wal fi'lul katsir, yang sering kita bilang, gerakan yang banyak. Apa gerakan yang banyak? Wal maksud bihi al fi'lul mukhalif li af'alis shalah. Yang dimaksud gerakan adalah satu, bukan gerakan sholat.
Bukan gerakan sholat maksudnya kan bukan takbir, bukan ruku apa segala macam gitu. Itu bukan gerakan sholat yang pertama. Bisyarat al-yaksur wal-yatawal, dengan syarat gerakannya itu banyak dan bersambungan. Li'annahu yantafi ma'ahu nidhamu shalah, karena ketika Allah katakan waqumu lillahi khashi'in, ketika Allah katakan berdirilah di hadapan Allah dalam keadaan diam khusyuk, terus ada orang gerak 3 kali, berarti ini bertentangan dengan perintah Allah. Waduh bitul kafroh salatu harakat fasaidah, dan yang dimaksud banyak adalah 3 gerakan atau lebih. Karena yang nanya kan ya, misalnya yang dimaksud gerakan 3 itu di atas 3 atau 3 enggak, di 3 itu 1, 2, 3 batal. Bukan 4 nya, bukan 1, 2, 3 batal. Waduh bitul mualah, dan yang dimaksud bersambungan adalah gerakan-gerakan. Yang dimaksud bersambungan adalah gerakan-gerakan yang terhitung gerakan 1, 2, 3 itu nyambung. Siapa yang bisa ngitung? Orang sebenarnya. Kalau kita pasti nggak ngerasa. Yang bisa ngitung siapa? Orang yang melihat sholat. Lagi sholat nih, maju, nutup sop di depan nih. Pas maju orang lihat, ih 3 kali nih, batal berarti. Bersambungan antara gerakan 1, misal 1 diam, terus kita gerak lagi, tanya orang di lain, kita ngeliat gerakannya tadi nyambung pak? Enggak, ada jedanya kok. Nah itu berarti enggak. Tapi kalau orang lihat dia gerak mulu, nah itu udah nggak bisa. Sholat gerak mulu 3 kali lebih, berarti itu orang lihat gerakan itu bersambungan. Ada ulama yang bilang enggak, yang penting dipisah dengan ucapan subhanallah. Kayak tumanina, jadi kalau kita gerak lalu subhanallah, kedua berhenti dulu subhanallah. Dan syarat ketiganya adalah yang kemarin kita bilang, anggotanya itu anggota besar. Anggota besar dari badan mulai dari mana? Pergelangan tangan. Ingat ya, pergelangan tangan nih ke bawah, ke siku, ke bahu, itu apa namanya anggota besar. Rahang. Enggak, rahang enggak, leher masuk anggota besar. Kaki dimulai dari sama pergelangan kakinya, dengkul itu anggota besar. Berarti kalau jari enggak. Gerakan jari mau lebih dari 3 kali, mau sampai selesai sholat silahkan. Yang penting yang bergerak jarinya doang, sampai pergelangan tangannya sikunya nggak bergerak. Mau mata, gerakan mata boleh nggak? Boleh. Kayak ada orang, lagi sholat nggak boleh gerak, cuma 3 kali, kedip 3 kali berarti nih nggak? Dikedip 3 kali, ngapain tuh? Menonton tadi banyak sholat? Nggak ada, udah. Mata terserah. Bibir boleh nggak? Boleh. Bibir nggak tuh monyong-monyongnya terserah. Terserah kalau bibir udah. Kuping gerak-gerakin kuping boleh nggak? Iseng kali itu gerakin kuping itu terserah. Mau ngapain kek? Gerak-gerakin alis main-main serahkan. Ini dengan syarat nih. Kalau anggota badan kecil dia dengan syarat jangan bercanda. 2 yang bisa membatalkan sholat meskipun 1 gerakan. 1 niat bercanda, yang kedua terlalu parah gerakan. Karena kita bilang nih, pertama gerakannya 3 kali, yang kedua 3 kalinya bersambungan. Terus yang ketiga 3 kali ini dengan anggota berat atau anggota besar, mulai dari pergelangan dengan anggota yang lain, termasuk lisan, bibir, mata, alis, dan juga jari. Nah, tapi ada tuh yang nggak perlu 3 kali, 1 kali gerakan bisa batal sholatnya. Kapan? 1 niatnya bercanda. Sholat berdua kanan kiri misalnya nih, misal tangan perempuan boleh kelihatan gitu, misal gitu lagi pakai emang kelihatan kan pergelangan nih, pakai mukena yang mukena hadromaut misalnya gitu, yang tangan yang kelihatan. Ya temannya lagi ngasih tunjuk pas syahwat dari kiri dikasih jempol sama dia. 1 nggak gerakannya? 1 belum, ngapain mau switch, siapa yang salam duluan? Mau ngapain bercanda nih enggak? Terus misal ada anaknya udah ngerti nih dikasih bahasa isyarat. Tahu-tahu ngambil lipstick, dilihat ke emaknya megang lipstick, main lagi gini aja nih. Jangan gini kan, jadi doang geraknya sudah kan? Batal nggak? Batal. Ya ngapain? Anak lu gitu nggak bisa. Lagi lewat ponakannya, anak adiknya bercanda atau segala macam. Diledekin ponakannya, dia sholatnya gitu sampai kalau disebelahin balik. Nah, batal nih. Kan lidah doang bukan? Lidah lu ngapain? Ngapain? Atau temennya lagi sholat gitu, beli sholat kali sih digerakin, gini ngapain? Gak ada batal nih semua nih, gak ada bercanda. Poin 1 nih, saking mahalnya sholat bercanda langsung batal. Mau kata itu gerakan yang harusnya nggak batal, jadi tadi nggak batal harusnya, mau kata banyak, tapi karena bercanda batal.
Yang kedua, gerakannya sekali tapi terlalu parah. Apaan? Kalau kita sholat soft depan kosong itu disunahkan buat tutup. Gimana yang gerak majunya Ustaz? Jangan sampai 3 kali maju, satu berhenti dulu subhanallah, maju lagi, berhenti lagi subhanallah. Mau kata gerakannya butuh 4 kali karena majunya dikit-dikit nggak apa-apa. Lebih baik begitu, lebih aman biar sholatnya nggak batal daripada harus melangkahi lebih jauh. Nenglah, Iseng cobain ngapain lompat jauh aja gitu. Ya jangan dia loncat sekali. Alhamdulillah sekali dong nyampe. Mana ada orang sholat loncat? Lagi sholat, ikut pedas kan jadinya nih, sholat loncat begini nih. Tapi sekali doang ada. Kalau orang sholat kan nggak boleh dilewati nih. Itu disunahkan nih kalau kita lagi sholat. Lihat orang mau lewat nggak sadar, jagain. Ada kita bilang nih, ada orang lagi Ustaz, kalau di dari kanan jagainnya pakai tangan apa? Tangan kanan. Di kiri, jaga tangan kiri. Kalau dia dari kiri, dia jaga pakai tangan kanan. Udah lewat, kita mau jagain apaan? Jagainnya memang begini, udah bukan militer lain, bukan tergantung arahnya. Biar dia nggak lewat. Ada waktu kalau udah lewat dari sini, jagain ke tangan kiri, udah lewat. Apa yang mau peluk? Udah lewat, udah kena dosanya dia. Makanya jagain pakai tangan dari arah yang dia datang. Sampai Nabi katakan bahkan kalau bisa pakai pedang. Saking bahayanya lewatin orang yang lagi sholat, biar dia tahu dia mendingan mau biar dia terluka atau mati daripada melewati sini. Itu bahaya. Makanya jangan sembarangan kalau keluar dari masjid, jangan melewati orang sholat, dan jangan sembarangan memposisikan sholat di tempat yang orang bakal lewat. Jadi dulunya diaturan. Bukan yang sholat kok marah-marah, gue lagi sholat lewatin tuh sholat di mana? Di tengah-tengah depan pintu. Gue mau keluar di mana? Masa nungguin itu? Lu mikir, makanya dari awal sholat nih, ngapain tengah-tengah? Dan kita kalau ngeliat orang udah sholat pinggiran apa segala macam, hati-hati makanya dosanya gede. Intinya kalau seandainya orang masih nggak sadar kita giniin, karena dia canda-candain ini sabar, dikasih dia salah, dia salah kan? Jadi kita jaga ini, dia nggak sadar di apa namanya, di meja itu, di area yang ke belakang tuh boleh kan gerakannya satu kan ya? Itu dia pasti maju, nggak ngerti juga kan area yang ke belakang gerakannya satu. Pukul boleh nggak? Boleh. Biar sadar masih main handphone aja nih, orang udah beberapa orang sholat masih main handphone aja nggak lihat. Pukul boleh nggak? Boleh. Tapi tadi pukul pelan, biar sadar lagi ada orang yang sholat. Jangan pukul pakai ancang-ancang jangan. Kalau jalan masih mau lewat, jangan beli putar tangan di timur. Wah, itu mau ngapain? Kok selalu sama dia? Jangan. Ada sekali dong kok, sekali juga nonjok. Mau ngapain ya bang? Soalnya apalagi boxing, nggak ada gitu. Makanya itu 2 tuh pengecualian. Kan tadi dibilangin, kan katanya batal gerakan 3 kali, nggak selalu 3 kali. Bisa sekali batal. 1 karena bercanda, yang kedua terlalu parah gerakan. Yang orang lihat nggak ada orang sholat begini gitu. Hitungan parah tuh gitu. Gak ada orang sholat. Makanya pernah kita bahas kan ya, sholat bawa telur rebus kan. Pernah kita bahas nih, sholat bawa telur rebus. Lagi mau sholat, dia telur rebus dia dikupas telur dibawa. Suci nggak hukum telurnya? Suci. Kalau udah dikupas, udah matang. Kalau telur rebus najis nggak boleh makan bareng dong kita jadinya. Tapi sebagian ulama bilang batal sholatnya, nggak sah dari awal niatnya. Kok bisa? Katanya suci. Berarti kan kalau suci nggak najis ya? Masa orang yang nggak bawa najis sholatnya nggak sah? Yang nggak bikin kasar karena satu pertanyaan. Itu sholat buat telur rebus mau ngapain? Sholat buat telur rebus. Kalau sholat buat handphone masih dibilang takut hilang, bisa. Sholat buat kunci mobil, kunci motor takut hilang. Telur rebus. Sejak kapan syarat untuk sholat diterima kasih malaikat telur rebus tuh kapan? Nggak ada. Terus buat telur rebus ngapain? Kemudian mendingan bercanda ngeremehin sholat, makanya kalau udah ngeremehin nggak bisa. Nanti sholatnya jadi nggak sah. Kayak hati-hati masalah bercandain sholat. Hati-hati masalah bercandain sholat dan gangguin orang yang sholat. Ya, masih banyak lagi kan, insya Allah kita bahas masalah yang berdekat sholat. Saat kalau lagi mau ambil wudhu selesai mandi boleh, boleh nggak sih wudhu telanjang? Boleh, nggak ada syarat sah wudhu, rukun wudhu itu harus untuk Allah. Tapi ayatnya wudhu itu termasuk ibadah. Ada nggak sih ibadah telanjang? Nah, minimal banget kalau seandainya kita nggak bisa rapi, pakai dasarnya doang, pakai anu itu telanjang aja, karena itu udah dihitung ibadah. Kalau dibilang sah aja. Selama lu mandi di kamar mandi lu, kamar mandi orang, sah aja. Kamar mandi kita sendiri silahkan. Apa perempuan boleh posesif? Batasan posesif seorang istri, posesif gimana nih?
aman mau keluar harus tahu kemana, udah nyampe harus foto gitu, di jalan bilang OTW, sampai rumah depan nih bukain dong, dikunci itu dalam orang ada kunci juga, ngapain terus perempuan dulu tuh yang kalau didengar dari orang tua kita ya nyata mereka cuma punya kaidah, lo di rumah berarti kewajiban gua berkhidmah kepada lo, kalau itu lo di luar berusaha lo mau diapain memang WhatsAppnya harus di apa namanya disadap gitu biar tahu biar tahu chattingan sama siapa aja gimana maksudnya segalanya dia beli handphone lagi kan ngapain sih lu nyakitin banyak perempuan ibu bisa laki ibu bisa ngapain lu mau WhatsAppnya ini tinggal pakai handphone yang 2 SIM kurang handphone 2 SIM cari yang 3 SIM kurang cari yang 4 jadi konter dan terserah lu ngapain posisi gimana sih posisi lu cukup kalau seandainya lakinya itu melanggar aturan Allah dan diyakinin itu ngilangin keberkahan di rumahnya. Makanya yang diposisikan sama orang-orang dulu cuma bilang hati-hati jangan nggak sholat, hati-hati jangan berbuat haram, hati-hati jangan bawa duit haram ke rumah. Kan posisikan mereka nih. Ya itu orang ngojek, pokoknya kalau lu ngojek mau perempuan jauh-jauh ya, kami sudah duduk di sak, itu perempuan di besi, tengahnya kan kosongnya bawa kulkas kayak gitu, mau ngapain gitu. Ya pokoknya kalau dagang ketemu perempuan nunduk aja udah gitu. Jadi gimana ya, terserah tuh perempuan mau ngambil apa kayak kembali gimana ya, nggak mau sampai mana sih gitu. Dan kita bilang ya, yang paling capek dalam kehidupan kita itu adalah berusaha menguasai sesuatu yang nggak bisa kita kuasai. Hati orang, bahkan suami kita, bahkan istri kita bisa kita kuasai sepenuhnya. Mereka masih ada batas yang pada pengen begini segala macam. Bukan berarti nggak dibilangin. Salah kalau kita bilang berarti kita nggak boleh ngomong apa-apa ke laki kita. Enggak, jangan dijadikan drama itu seakan-akan bahwasanya kalau sayang itu harus laporan, sayang itu harus ingat. Ada orang-orang yang memang sayang itu dikit-dikit laporan, bini lagi makan ya, lagi ini segala macam. Dia lakinya begitu, ya udah lah gitu, nggak begitu. Lebih keseringan buka YouTube boleh puasa. Ya udah jangan dipaksain, pokoknya nih bang ya harus lu laporan. Ada lakinya lupa mulut tiap hari berantem aja udah gitu. Kenapa sih kenapa sih gak kayak bilang emang dari awal jarang megang handphone. Harusnya kalau lu pengen tahu atau pengen setiap sesuatu agenda laki lu dilaporin, ini kan orang dishub enak megang handphone mulu. Jadi dia lagi parkir dilaporan, dia lagi derek mobil dilaporan, enak. Jadi itu kan orang kotor yang tiap hari handphone aja udah gitu. Terus itu nikah sama laki-laki yang bakal tahu jarang megang handphone. Dia usahain banget lakinya, pokoknya namanya cinta, namanya sayang, kudu laporan. Mau ngapain? Makanya berkali-kali kita bilang kalau seandainya kita punya prinsip sesuatu yang harus kita minta dalam rumah tangga, ini nih hari ini, kita jangan nikah orang yang kayak gitu lah. Kalau nggak bisa nanti buat melebur itu egois itu, jangan nikah gitu lah. Ada orang, ada pengen besar nikah tuh sama orang-orang yang masya Allah rajin ngajinya, rajin baca Qurannya, bisa jadi imam di rumah apa segala macam gitu. Jadi kan sama anak majlis terkadang pikiran majlisnya masih kuat, nyari uang yang penting dibayar asing nafkah ke istrinya, kadang-kadang pas, kadang-kadang lebih dikit, marah. Orang kalau imam kudu kaya dong bang, ini selama kata lo yang penting bisa jadi imam di rumah. Sekarang dia jadi imam di rumah, lo usah keluar, gimana sih? Ya ada lagi nyari kriterianya orang-orang akhirat, nyari di tempat dunia. Ada nyari orang-orang dunia, nyari tempat kriteria orang-orang akhirat, gak nemu. Akhirnya tadi proses ini maksain tengkang apa segala macam udah dah. Kadang-kadang kita bilang kita butuh istri yang menitipkan suaminya ke Allah, kita butuh suami yang menitipkan istrinya ke Allah, dan kita butuh orang tua yang nitipin anak-anaknya ke Allah. Ya, bandelnya mereka semua, entah anak-anak, suami atau istri, saat orang tuanya gak ngawasin, pasangannya gak ngawasin, karena Allah gak jagain. Coba Allah jagain, enggak di rumahnya aja bisa dalam kebaikan. Tapi kalau Allah udah gak ngejagain, di rumah adik bininya masih bisa gak kebaikan. Udah normal. Depan mukanya ada bininya. Ya, dia ngapain, dia scroll apa segala macam, orang yang gak tahu siapa. Depan bininya padahal. Ada orang-orang yang di luar, bininya gak nanyain, anaknya gak tahu. Lah dia tetap takut sama Allah. Mau yang mana?
mau yang di luar di dalam baik Ustaz, urusan lu dah, aku capek. Maunya yang sebelah sempurna juga masih semuanya juga mau. Sekarang kita kalau ada orang di luar baik gitu, bininya nggak lihat, anaknya nggak lihat, tetap lempeng karena tetap sama Allah. Sama yang anak-anak ada di rumah nggak tahu pikiran kemana, matanya yang udah sekolahnya nggak tahu kemana, mau yang mana gitu. Kalau bisa itu hari yang di rumah bagus luar bagus, Allah. Enggak maksud tadi kita bilang gitu, kita mau posesif kayak gimana pun kalau mana orang nggak diterima nggak takut sama Allah sama gitu. Yang dia bilang mau posesif ngapain akhirnya dalam berdoa. Kalau jualan boneka yang boleh dan yang nggak boleh gimana? Kalau kita mau lihat pendapat luas nih, ada aja ulama yang bilang bahwasanya boneka itu boleh-boleh aja. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i khususnya boneka itu boleh mau ukuran kecil atau gedenya tapi buat mainan. Iya dibolehin bukan ukurannya bukan. Mau boneka panda kecil, sedang, jumbo, ekstra jumbo terserah. Tapi emang dibeli buat anak-anak. Mau kata itu pandanya sekecil gitu. Tahu tuh panda apa namanya prematur bagaimana kita nggak tahu kali gitu. Yang beli orang-orang dan tua mau ngapain? Karena yang dibolehkan dalam mazhab Syafi'i mainin boneka itu hadisnya adalah Sayyidah Aisyah dulu pernah punya boneka. Ukuran berapa ya? Berarti ukuran di bawah 9 tahun, 10 tahun. Dan pas beliau udah gede, pernah punya hordeng ada gambar makhluknya, Nabi berubah mukanya marah. Kata Nabi, wahai Aisyah, yang bikin Allah marah itu yang begini, yang mencoba meniru makhluknya Allah. Sampai ke Nabi, karena udah gede. Jadi bukan ukuran bonekanya. Sekali lagi dalam mazhab Syafi'i, kalau kita mau buka dalam mazhab lain pasti ada aja udah boleh. Makanya ketika kita ngelihat patung di tengah-tengah kita apa segala macam, ya pakainya mazhab lain bukan mazhab Syafi'i nggak boleh sama sekali. Saya udah nikah tapi saya ngerasa kesepian. Suami saya pulang kerja cuma pulang tidur, makan, habis itu berangkat kerja lagi. Apalagi kalau dia sering pulang dan malam. Saya sebagai istri sampai ikut kerja. Mil berdua aja udah gitu, ikut kerja udah. Minta bangkunya sama kantor bang, tambah 1 bangku bang gitu. Biar saya ada samping laki saya udah gitu, udah gampang udah itu. Atau kan opsi kedua kantor laki lu pindahin ke rumah. Rapian lagi tuh, teman-teman ikut. Udah enak gitu. Sekarang coba deh, kalau laki lu nggak kerja gimana? Rapian rumah, rapian, sama laki lu aja berdua, lu bosan. Bang habis itu disibukan cari duit tapi bisa jalan-jalan. Lakinya biar jalan-jalan, nyari duit dulu. Bang lu kerja, lu sepi banget. Artinya lu kerja kan gue di rumah dah, biar dah. Hari tadi orang gue sepi dah, gini dah. Ini makanya dari awal dengerin lah, dari awalnya pas kita nikah nih, si bulan datang nih, kucuk ke rumah gitu ya, di gue mau amal lu. Tahu nggak kerjaannya? Tahu Ustaz. Tahu nggak model kerjanya? Tahu. Tahu keluarganya? Tahu. Terus pas dari nikah, tapi gue nggak suka yang begitu kan, lu iyain kemarin. Tapi diiyain gitu kan, diiyain ada orang yang nongkrong mulu. Kan kebaikan yang kita bilang, nggak usah sok jago dari Nabi Nuh, udah gitu aja. Jangan sok jago dari Nabi Nuh. Ini laki nongkrong mulu, insya Allah setelah ada bangun tengah malam main doain. Berubah kagak artinya dia ikut nongkrong. Dia Nabi Nuh anaknya minta doa, ya Allah anak saya selamat tidak selamat. Nabi Nuh doa, ya Allah bini saya selamat tidak selamat. Kok kita belagu-belaguan, Nabi udah bilang kalau mau bagus, mau enak nikahnya orang yang bagus akhlaknya, bagus agamanya. Dipilih karena duitnya, dipilih karena ininya. Ada akhlak jeleknya dia bilang nggak apa-apa lah, bisa dirubah. Muka nggak boleh sama sekali. Dulu ganteng, cakep. Tapi kalau akhlak boleh lah, tapi bisa kita benerin. Tidak ajak ngaji ke dalam sholat, nggak dalam sholat ada yang begitu. Ngapain mau bawa sini biar laki lu bener kan? Nggak ada. Gak kawin baru minta benerin lagi yang sini ngasih PR2 aja lu. Nggak ada. Paham ya? Kenapa gitu ketika udah datangnya orang kita nggak terima kita kalau buka kitab Adabul Islam ini itu selalu karangan Sayyid Muhammad Maliki, beliau sampai bilang makruh buat orang zaman sekarang nikah tanpa ta'aruf sama sekali, bukan pacaran. Kalau orang dulu nggak pakai ta'aruf sama sekali, larang lu menanggu jadi Bismillah, ilmunya gimana jago, nanti sabarnya banyak. Tapi kalau kita kata beliau nggak pakai ta'aruf sama sekali, jangan. Dan beliau bilang ta'aruf itu cuma sekali. Taruh ke seakan-akan ketemu sekali, deal atau enggak, pulang langsung deal apa enggak nih, cocok enggak? Enggak. Ini masih kurang satu waktu yang kemarin cuma ngobrol 2 jam doang, banyak yang terpotong ada orang tuanya, boleh nggak ke rumahnya lagi nanya, boleh. Yang penting jangan jalan berdua, jangan keluar, habis di rumah aja ngobrolnya. Datang lagi besok malam minggu, datang lagi ya, mau ada yang ngomong lagi, boleh sampai tahu bisa ngomongin yang kemarin dan lebih cocok, datang mau 7 kali nggak apa-apa.
Yang penting syaratnya adalah ketika kita ta'aruf itu harus ngobrol yang macam-macam. Kalau semuanya rahasia-rahasia, nantinya nggak tahu kita bisa kerja sama rahasia kita. Yang umumnya cuma nikah kayak gimana? Nah, jadi pertanyaan itu tadi gitu, bukan sekarang harus gimana ya? Udah emang begitu. Laki lu kerjanya itu buat siapa? Buat lu, nggak makan gimana? Lu juga yang marah. Ya, nggak beli sampul, nggak beli skincare gimana? Lu juga yang minta. Kaki cendernya sepi. Anjing nggak sepi, Nina. Ternak babi ngepet dah. Rame-rame tuh lele di rumah dah. Itu nggak bisa udah emang begitu. Kodratnya sebenarnya emang begitu. Nih, mungkin sebagian orang yang mandang, oh enggak, kehidupan itu nggak selalu agama, ada ilmu dunia nih. Oke, silakan. Tapi kalau aneh pribadi emang percaya satu orang guru aneh. Dan yang kedua emang ngeliat emang kayak gitu. Kalau bahasa Habib bisa bahaya, dia bilang mereka yang kena mental itu cuma mereka yang apa bahasanya kena mental health gitu ya. Yang kena mentalnya cuma mereka yang nggak mengerti kodratnya. Mereka ya, para perempuan di rumah khususnya maksudnya yang kena tadi itu mental mereka yang nggak mengerti kodratnya. Kodratnya itu udah istri bukan berarti patriarki, tapi memang harus ada nabinya yang suami. Istri memang tempatnya di rumah. Istri memang jalur surga sebenarnya di urus suami urus anak. Tapi banyak yang nggak mau dengan alasan sekarang dibilang itu adalah patriarki, laki juga harus ini segala. Islam juga ngajarin ya. Cuma dari awal tadi dibilang ketika kita udah dapet kayak gitu suami yang ternyata nggak sesuai harapan kita dan kita masih nggak mau terima keadaan itu, mau ngapain? Kan kayak sekarang pertanyaannya nggak mau maaf, jadi bingung mau ngapain? Lakiku jarang di rumah, kerja pulang ini apa segala macam. Kalau ketemu lakinya, kalau ketemu lakinya ada juga bakal bilang kita nggak bisa begitu. Cuma kan yang ngajarin perempuan nih. Kalau anda bilang laki itu salah, makin ngamuk lu di rumah ntar. Kalau kata Ustaz tadi itu salah tuh nggak boleh begitu. Laki itu rumah harus romantis, harus ngobrol, harus bantu bini. Jelek laki begini nggak ikut nabi begini nih. Gitu. Salah, bukan ngajarin masalah laki di sini. Tapi lebih ke perempuan ini udah gitu. Kenapa balik lagi selalu pasti di masalah langkah awalnya kenapa dia? Tapi kan kita nggak tahu ternyata begini. Marahnya lagi ternyata itu marahnya lagi banyak yang lama ternyata nggak tahu lagi begini. Tapi kan selama ini pacaran dibilang dan lebih kenal nggak kenal dong kan? Kalau kita lagi berantem sama suami kita diemin suami, pokoknya malas banget dah lihat mukanya, disentuh aja kagak mau. Tapi kita lakuin kewajiban kita sebagai istri, kewajiban yang mana lu disentuh aja ogah. Kan dibilang nih, kita lihat mukanya disentuh aja nggak mau, tapi kita lakuin kewajiban sebagai seorang istri yang mana? Masa bukan kewajiban ini malah kewajiban ini malah disentuh harus ini. Di dua kalau bahasa yang paling parah itu dua masalah di rumah sama masalah ranjang kan. Ini dua yang benar-benar kewajiban yang nggak bisa dilepas. Terus ini bilang apa? Aneh masak kesan, aneh tetap nyuciin. Tapi kalau dibilang dideketin gue nggak mau. Soalnya banget gue lagi empet sama lo. Iya salah malah. Dan lo beli warteg ketahuan. Kalau usah masak habis itu dipanggil mau daripada dipanggil orang malah alasan masak. Nggak, dia kebalik namanya ini. Ya. Lagi kata Sayyidina Abu Darda begini, kalau salah satu ada yang marah, kalau nggak marah, betapa cepatnya kita bakal berpisah. Singkat beliau begini gitu loh. Kalau dia marah, yang satu minta maaf, yang berusaha minta maaf, maafin. Ya kan juga sama. Kalau laki yang begitu, bini minta maaf. Kalau bini yang ngambek, lakinya minta maaf. Sama kalau minta maaf kata beliau. Tapi yang udah datang yang minta maaf ini, diusahain buat maafin. Kalau nggak begini, betapa cepatnya kita bakal berpisah kata beliau. Ya pernah nggak sih Sayyidina Ali misalnya Fatimah itu berantem kita sampai diem-dieman? Pernah. Ya, tapi nggak setiap hari. Dan kalau beli salah satunya udah kayak waktu 1 jam 2 jam cuma sekedar tidur sholat di masjid balik rumah udah hilang. Nih enggak, lakinya mulai pulang malam masih diem juga. Kadang-kadang pura-pura tidur di kamar anak, mau ngapain? Mending kalau anaknya kamar sendiri, enggak, kamarnya di situ juga beda kasur doang, di kasur anak tidur. Ngapain soal masih sekamar loh, tidur di sofa mendingan. Kalau malam ini gue mau tidur sama anak, kata bininya nggak anak juga di sini. Cuma beda batang guling doang, beda di rumah anak, mau ngapain? Jangan. Ya, ada selalu bilang, mohon maaf, jangan. Sebenarnya baru tulis status tadi pagi cuma kelupaan. Jangan jadi perempuan yang berkuasa di rumah cuma dengan cara ngambek tenang ya.
Jangan. Semuanya kalau laki mau begini, dia nggak suka, dia ngambekin. Nggak berhenti ngambeknya kalau lakinya belum berubah jawaban. Gue diem aja. Lakinya yang ngomong nih, nggak suka diem. Mau ngomong apa sampai laki bilang, yaudah aku nggak jadi, baru senyum lagi. Lo mau ngapain? Itu mau ngapain? La'anat hal malaika hatta tusbih. Berani ngambekin laki dengan alasan yang nggak jelas, bukan alasan yang melanggar agama segala macam. Nggak diemin laki, dieminnya ente dibalikin, diemin sama malaikat sampai ente minta maaf lagi. Jangan malah ngerasa jadi jagoan. Musik gue sih gampang kalau laki deh, gue diem aja juga diminta maaf. Jangan deh, nggak ada perasaan kayak gitu. Pas kita dia ngancem laki gitu, malaikat ngancem kita didiemin balik gitu. Malaikat ngancem kita didiemin balik kita. Jadi jangan. Pokoknya kalau gue nggak ngambek, laki gue nggak bakal gitu. Kalau gue ngambek dulu, gue ngapain? Ini lagi itu gak buat dosa, diambekin habis. Kalau lagi lu buat dosa ngambek, lu diemin kali dah. Enggak, lakinya gak buat dosa. Lakinya gak buat dosa, kadang pulang telat kerjanya, kadang lupa beli makanan, bawain makanan dia lupa, ambil rumah, masya Allah. Udah gitu nitip makanan di mana nih? Sekalian jalur pulang kantor, lakinya dari Citayam, arah Depok, beli ya martabak di Margonda, tuh lupa di Margonda nih, dia sampai lagi nyampe lagi ke Margonda, sehingga kalau gitu gue bikinin siap, bini gue jalan dari sana beli martabak Margonda. Gue ngapain? Tapi begitu aja gitu, banyak kalau enggak gue pengen mau tuh, kamu pakai lupa lagi ya, makin bingung ngapain, akhirnya jalan lagi, ya Allah. Dan tadi kita bilang si sebagian hati perempuan itu ada yang akhirnya ngerasa rumah punya gue yang penting bisa ngambek. Jangan. Jadi masalahnya itu dia bilang baliknya dari Allah. Kalau kita berani ngediemin lagi yang harusnya kita diam di hadapannya, siang terima perintahnya, nanya mau apa, kita malah diemin seakan-akan diem. Jangan. Makanya kita pun sering bilang ke laki, ini namanya al-aqiq al-khati'ah. Itu depan balik itu yang sering beliau kayak gini nih, kayak rasa kasih sayang, rasa sayang yang salah ke bini. Kita bilang ke laki-laki yang kayak gini, kalau kayak gini ya akhirnya dari rasa sayangnya dia kebalasan kasih peluang ke istrinya, akhirnya istrinya lupa batasannya sampai mana. Dan kita nih yang sebagai seorang istri yang dapat suaminya kayak gitu, yang malahan jadi kayak makan, dikit-dikit nyambek, dikit-dikit diambilnya, dikit-dikit nyambek, suaminya diam, nggak diturutin maunya, nggak begitu. Makanya mau ada bilang perempuan yang baik, mereka-mereka yang bisa menurunkan keinginannya, tapi nggak pernah nurunin keinginan Allah. Kalau salah keinginan Allah, keinginan Nabi, mata lakinya nih nggak ada jalan-jalan. Bahkan gue yang siapin baju lu apa segala macam jalan, buat Allah buat Nabi. Tapi kalau buat kita dilupa dikit banyak. Bacaan doa saat berkumpul pas wudu yang dikaitin sama telaga Kautsar. Ada tahu lagu nomor kedua, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sama dua doanya, tapi nggak setahunnya nggak ada telaga Kautsarnya, masalah zikir sama masalah telaga Kautsar. Tapi nggak ada doa, tapi nggak ada singkatan nih doa anggota badan hukum nggak ada dengan telaga Kautsar. Allah alam di doa yang lain, tapi doa yang ada di kitab-kitab Syafi'i ini ada yang kayaknya singkatannya nggak ada. Bisa sudah meninggal di alam kubur atau sudah disiksa sesuai amalnya. Siksa, bahkan ada azab kubur kan? Ada azab kubur, ada nikmat kubur. DP sebelum dapat barang aslinya, ada DP-nya dulu gitu. Wajib gak sih dalam sebuah pernikahan suami minta maaf sama istri, entah karena belum bisa bahagia, belum bisa kasih nafkah yang cukup, belum bisa meluangkan waktu untuk istri? Karena ini mandang itu kesalahan gak sih? Kalau belum bisa ngasih nafkah yang layaknya sampai mana? Layak dengan pandangan kita atau layak dengan pandangan syariat? Syariatnya terkomplit banget. Syariat terkomplit banget. Batasan nafkah wajib itu udah diatur. Apa kita yang melihat ke tetangga bisa dikasih ini loh, kok kamu nggak bisa sih? Kamu nggak ngerasa salah sama aku gitu, nggak bisa nyenengin aku kayak dia nyenengin orang-orang nyenengin istrinya. Kamu nggak ngerasa salah sama aku kayak dia bisa ngajak bini jalan-jalan, kamu belum bisa gitu. Terus mau sampai kapan bagi laki kita bebanin dengan sebuah kesalahan yang itu bukan kesalahan, cuma karena nggak bisa nyampe kita dengan istri-istri orang lain yang rezeki dasarnya dari Allah emang beda. Terus mau sampai kapan? Dia minta maaf sama istri kenapa belum bisa bahagiain? Bahagiainnya kayak gimana? Coba deh, ada yang sering nanya nih ke perempuan gitu. Ada yang paling bilang nggak suka kalau ada orang deketin perempuan bilang gitu, nanti kalau ta'aruf deh mungkin gajinya sekian, nanti bisa ngasih sekian segala macam. Terus perempuannya bilang nggak apa-apa berapa aja, yang penting kamu bisa bahagiain aku. Ada bilang jangan dingin kata-kata begini nih.
Orang bahagiain atas nama lu apa nama dia? Lah kalau gua mah beliin seblak lu aja udah berusaha bahagiain lu kan. Kalau lu mintanya pizza ya, apa urusannya? Dari rumah gua seblak mintanya pizza. Terus ketika kita nggak mau beliin pizza, Pak, kamu nggak belum bahagiain aku. Nah, repot nih. Belum bahagiain ya, gua bisa beli sepatu yang 200-300 ribu, dia punya 3 juta. Kalau nggak belum bahagia, repot urusannya. Gak ada kata bahagia, standar orang masing-masing, repot. Makanya dibilang suami belum bisa bahagiain anak Ustaz. Kalau bahagiain itu bisa beli pesawat jet, repot ya. Aku bisa beli mainan yang 200 ribu, itu bisa beli pesawat jet. Aku bisa ngajak lu ke Monas, lu mintanya ke Bali. Udah repot, lu gak bisa bahagia ujung-ujungnya. Gimana nih maksudnya kadar yang dibilang bisa, kalau bisa bahagia itu kayak gimana ya saudara lakinya itu tuntutnya gitu. Itu perlu diperhatiin juga gitu. Belum kasih nafkah yang cukup. Coba nafkah yang cukup itu jangan standarnya dibedakan, disamakan ke orang, samain sama syariat. Hubungan kita punya anak 1, punya anak 2, yang sering kita bilang ya, beli baju wajibnya berapa kali dalam setahun. Udah di situ belum? Kalau di situ udah berarti laki itu udah ngasih nafkah yang cukup. Yang kurang nggak ngasih maunya ente, bukan nggak ngasih nafkah. Nggak ngasih maunya ente mungkin, bukan ngasih nafkah bukan. Gitu. Makanya banyak selalu kita bilang kan balik ke syariat biar nggak ada yang merasa dizalimi. Karena kalau merasa pandangan masing-masing merasa dizalimi. Kalau suara perempuan nggak boleh kedengaran lagi sholat, pas lagi sholawatan gimana ya? Itu dia, balik lagi. Kalau kita yang merasa aurat perempuan itu, suara itu termasuk aurat perempuan, berarti nggak boleh. Dan sebenarnya bukan nggak adil dari perempuannya doang, tapi laki juga nggak boleh ngedengerin. Gitu. Kalau yang sholat itu latah ada bunyi yang buat dia ngeluarin kata-kata, tapi kalau nggak lebih dari 6 kata, nggak apa-apa. Kalau lagi sholat bersih, suaranya kan jadi ketahan. Baca suratnya atau ulang dari awal, lanjutin aja. Kalau nggak mau terusin Al-Fatihah. Kalau habis halangan mau kodok sholat, mana yang didahulukan, kodok sholat asar atau yang sesudah halangan subuh, selesai halangan ketika di waktu duha, yang mana yang duluan dikodok? Kodok sholat asar keluar waktu mau sholat asar atau setelah halangan. Kalau dulunya dalam atau punya mana dia boleh, karena dulunya kelewat karena udah. Bagi tidur yang kita yang kena air liur itu nggak boleh pakai sholat. Air liur itu nggak najis. Air liur itu nggak najis dengan berbagai warna, bentuk dan aroma. Warna, bentuk dan aroma. Ada yang encer-encer dikit, ada yang kental dikit, terserah. Lo bayangin lah. Ada yang berwarna, ada yang bening. Ada yang baunya tipis-tipis, ada yang tebal-tebal, ada yang. Selama itu air liur berarti nggak najis. Maksud air liur gimana? Nggak keluar dari perut. Yang najis itu kalau yang keluar dari perut itu namanya muntah, bukan liur lagi. Dan kata ulama kalau kita bilang, tapi kan nggak tahu mana liur mana muntah. Selama posisi kita kepalanya lebih tinggi daripada dada, itu nggak mungkin keluar dari perut kata ulama. Makanya bisa dipastikan itu air liur. Mau bau kayak gimana? Mohon maaf gitu. Boleh, karena nggak najis. Kapan aja sholat wajib dapat dikodok. Kalau sholat yang ketinggalan semuanya kodok. Kapan aja segerakan karena itu utang. Kalau sholat nahan ketawa atau nyengir karena mendengar hal yang lucu, batal nggak sholatnya? Tapi kalau nahan ketawa doang, ya nyengir doang, nggak kelihatan tinggi nggak batal. Lagian orang lagi lama kalau sholat dengerin aja lagi. Lagi ngobrol lagi lucu masih dengerin juga. Fokus ke situ banget kupingnya. Apa hal-hal yang memperbolehkan kita membatalkan sholat? Kalau hal itu bersangkutan dengan nyawa dan hal-hal yang lebih membahayakan dari haknya Allah. Dia ngelihat ada ular, dia ngelihat kalau seandainya dia nggak batalin sholat ini bakal ada kejadian lebih besar. Ini orang mau berantem nih, saling nyalain kunci motornya di mana? Dia tahu nih, dia tahu kuncinya di mana. Kalau dia maksain sholat ujung-ujungnya berantem, batalin. Dia orang nggak berantem nggak apa. Tapi kalau sekadar tadi kita bilang hak kita, oh ya lupa nyabut, bakaran enggak. Oh ya lupa ngeringin, apa namanya matiin kompor, bakal kering nggak sayurnya? Enggak. Nah dulu, kalau bakal kering, bakal nanti meledak kompornya baru. Tapi kalau enggak jangan sholat nggak semurah itu. Gampang-gampang kita batalin karena hal-hal yang kita anggap penting pada dalam syariat nggak penting. Kalau suami saya tiap malam selalu ada di luar majlis dan saya marah karena ngerasa kecapean ngurus anak, boleh nggak kurangin suami buat hadir majlis? Boleh nggak? Alim bilang balik lagi, dia udah tahu suami itu yang majlis, tapi kalau dia sih, ini kalau majlis sudah jadi darah dagingnya dia bakal berantem setiap hari. Bakal berantem setiap hari. Majlis sudah dagang indah dan dagang, jadi kan tuh darah dagingnya dia nih, majlis gurunya, jadi darah dagingnya nggak mungkin bisa kepisahkan.
Terus yang nikah karena Allah nih anak majlis dekat sama gurunya, kalau orang baik dinikahin, habis itu jangan majlis banyak-banyak, jangan ikutin gurunya, lo berantem jadi mau ngapain? Dari awal udah begitu, sepaket lo terima. Tetap kalau lakinya ketemu sama aja nih. Kalau nanya lo majlis berapa lama, kami nggak bisa ngurusin anak di rumah. Cuma karena di sini ngomongin ya perempuan, ini yang ada bahas gitu. Kenapa diiyain? Ya kenapa diiyain mau sama dia? Kita berharap kebaikannya. Karena dia anak majlis sedang sama gurunya, nanti orangnya baik, bisa ada yang negur. Berarti itu udah dapat kebaikan yang ente cari. Minusnya juga harus terima. Kenapa pengen itu anak majlis terus biar baik, ingat sama dekat sama guru biar ditegur, tapi nggak boleh tetap setelah nikah. Habis tetap kalau seandainya berubah, dulu kan gue terima lu gara-gara lu baik, sholat lu bagus, ngaji mulu, sekarang nggak ngaji kan lu yang berarti lu yang minta dikit-dikit pulang, minta dikit-dikit jangan ngaji dulu ini segala macam. Sekarang lakinya udah dekat sama gurunya, hilang koneksinya, hilang kebaikan, salah masalah. Kalau kemarin nyari itunya, berarti itunya ada tetap karena itu yang dicari di awal. Dan minus sih harus diterima. Kalau plus semua jadi minus juga. Coba plus kali plus minus dah. Iya kalau maunya plus semuanya, mau laki mau laki apa namanya sama gurunya harus ngikut, majlis harus ngikut, pulang ngurus anak apa segala macamnya Superman lagi loh. Repot juga begini nggak bisa. Makanya dia bilang tadi kalau mau udah begitu ya udah. Dan ini aja nah yang selalu dari sini nih sini. Ada umur 4 tahun berturut-turut. Dan mungkin yang semua yang ngaji dalam 4 tahun kan ya, ada apa namanya pesantren kilat di Yaman 40 hari lebih dalam perjalanan itu bisa 43 sampai 45 hari 4 tahun berturut-turut. Karena nanya ke dia, kok kenapa ngizinin? Ya bukan kenapa ngizinin, emang dari awal nggak boleh ngelarang. Padahal dari awal dia bilang masalah guru, buat apa kalau jangan diganggu. Kalau itu mamanya masalah guru jangan diganggu begitu ya. Ketika datang panggilan daurah udah. Ya mungkin yang paling sama-sama kita kaget posisi paling terakhir 2024 ya kelahiran yang ditunggu selama 10 tahun pas lagi 7 bulan panggilan daurah. Ini di situ. 45 hari ketiga. Udah. Lalu daurah guru gue ngambil. Gue yakin keberkahan yang bakal gue bawa buat anak yang bakal keluar dari guru. Dia bilang kenapa sedih ya? Dia bilang sedih lah namanya ditinggal lagi 7 bulan kata dia. Mau bilang enggak bisa juga kan kata dia. Ya udah bagus. Karena memang ya udah dari awal udah bilang nih begini nih laki yang mau sama lu nih mau nggak lu ya kalau mau itu bertakwa dan jangan mohon maaf ya mau banget jangan punya sifat liciknya pada dalam hati ya kalau nikah baru bulan jangan. Kalau lu nggak siap buat nggak ngelarang tak tetap orang jadi berantem kan. Ya tapi beneran kalau seandainya laki ini ngomongnya nggak ada orang yang ngebelain saya pernah penaik perempuan dulu enggak karena yang dia lagi ngomongin perempuan gue ngomongin laki di sini ngapain orang laki juga kan jadi kalau ada lakinya kita ngomongin cuma kalau seandainya ya apa namanya sekarang posisinya perempuan ya kita harus ngomongin ini yang kita ngomongin makanya ada bilang juga kalau yang laki ngaji di sini kembali aja ada yang bilang ini kalau ngadepin suami posesif nah ini lebih beralasan. Kalau kita mau buka syariat jujur, perempuan harus meriksa apa namanya handphone laki. Tapi kalau laki boleh karena ada tanggung jawab di situ. Itu pun tetap dalam syariat kalau ada kecurigaan, bukan setiap hari ngeliat, bukan. Kalau ada kecurigaan, kok tumben, terus minggu ini belanja sayur dari subuh pulang mau asar itu ngapain gitu. Masih habis ini yang dicari di sono dibuka handphone apa segala macam itu boleh gitu. Tapi kalau perempuan kalau laki subuh pulang subuh sebenarnya nggak ada hak buat itu karena neraka dan surganya suami itu sendiri, tapi nerakanya istri ada di tangan suami, makanya dia punya kewajiban gitu. Tapi kalau berlebihan juga udah sama, Nabi juga nggak apa namanya nggak mengizinkan, makanya kata beliau dari bah kalau ada kecurigaan baru tanyain. Terus setiap hari nanyain kamu dari mana? Dari tukang sayur, ketemu siapa aja? Kanan kiri kamu siapa? Yang lagi layanin sayur bapaknya apa emaknya? Pas nawar-nawar namanya nggak tuh ngobrol itu. Kayak nunjuk-nunjuk, tangannya situ nggak pas kasih bawah tuh, mau ngapain, nggak begitu enggak. Kita kalau ada kecurigaan, baru tanya silakan. Itu laki juga sama, ada aturannya nggak boleh posesif sembarangan. Tapi tadi kita bilang ketika laki bertanya, karena dia lebih ada tanggung jawab di hadapan Allah, makanya lebih diperbolehkan dalam syariat dibanding perempuan. Hadapin teman yang suka cerita buruk tentang suaminya, apalagi kalau lagi berantem tiba-tiba kabur ke kita, kunciin. Udah kita bilang tetap begitu blokir sekalian. Atau kamu boleh nolak dia ke rumah lagi kabur dari berantem boleh. Tapi lagi berantem suaminya kabur ke rumah kita boleh, lu jangan di sini.
karena aslinya nggak boleh keluar rumah. Kalau dia tiang kamu tiang dosa. Seberantem-berantemnya perempuan sama laki, kalau nggak diancam, mau dicekek, mau dipukul, mau dibunuh, haram keluar rumah. Karena tetap aja berantem, tapi kewajiban dia di rumah itu wajib. Kalau lakinya mau nyakitin dia, baru dia keluar. Itu pun ke tempat yang bisa nyegah lakinya buat berbuat kasar. Bukan buat temennya. Ini lakinya mau pukul ini, kabur ke rumah abangnya, kabur ke rumah orang tuanya, bilang mau dipukul sama anaknya. Kabur ke rumah temen lu ngapain? Temen lu suruh ngadepin, oh gak juga. Masa lu gak pukul gue kepukul, kata temennya, enggak ada. Terus sampai ngobrol panjang dari pagi sampai sore keluar tanpa izin itu. Nggak bisa, ikut Islam nggak jahat banget lakinya dari luar, masa kita nggak boleh keluar. Kalau ente mau disakitin, disik ente boleh keluar, siapa bilang nggak boleh, siapa kudu pasrah. Lakinya mau mukul, ya Allah nggak boleh keluar rumah, saya pasrahkan kepada tulik lagi dan bumi gitu, nggak ada. Mau digebukin gitu, nggak ada, keluar, omongin aduin yang bisa, diemin gitu. Tapi kalau cuma berantem doang, ngomong cek, cuma apa-apa, diem-diem, keluar rumah gitu, gue bete di rumah diem-diem, gue keluar aja, nggak ada. Karena dibilang dua yang paling parah kan, masalah raja, masalah luar rumah. Iya, ada perempuan disukuhi nggak mau nggak mau cerai anak apa segala macam. Menurut Ustaz gimana? Hakim masing-masing. Nah, kita selalu bilang kalau ada orang berantem sama lakinya, gue mau bilang cerai nggak berani, gue bilang bertahan nggak berani. Udah bisa kasih tahu pahala kalau bisa kita nama laki lu pahalanya begini di hadapan lu begini dan begini. Tapi kalau dia cerai lu punya hak karena laki lu begini. Kalau dia bilang udah cerai aja kali. Berarti kita sampai situ. Terus dia bilang udah sabar. Laki itu hormati. Cowok kan itu bidadari nggak mau bidadari mana bukannya penyok. Nggak ada. Kalau dipukulin di rumah, dini segala macam suruh bertahan nggak. Jadi yang sakit kok kita paksain bertahan nggak. Tapi kalau mungkin yang lain kan dengan kamu dah kalau disuruh bayar mau pinjemin duit jadi bilang nyuruh jangan nyuruh orang cerai, jangan nyuruh bertahan kalau kita nggak tahu sampai mana batasnya dia udah tersakiti. Tapi kalau di awal-awal boleh lah, oke lah, jangan dikit-dikit juga ya terserah lu dah mau cerai oke nggak oke jangan begitu, jangan di awal-awal tetap semangatnya buat bertahan. Tapi kalau lama-lama dicerita suaminya makin parah, kita juga dengannya kayak bang ini kita cari tahu dari Ustaz deh kayaknya gimana biar diarahin kan. Jangan selalu kita bilang bertahan aja, jangan. Kadang udah kayak itu gak rasanya gitu. Tapi kalau kita juga saranin saya jangan terlalu belakang nyaranin orang hal yang Allah gak suka. Kalau ada laki yang mau nikahin kita Ustaz, tapi setelah nikah perempuan dilarang bekerja, gimana Ustaz? Ya gimana jawaban dulu lah. Terus mau gimana nih? Tadi mau ya ambil. Tapi kalau balik orang yang suka banget kerja lah gitu. Dia tidak terima berarti aneh nggak bisa dia di rumah saya, dia di rumah pusing, dia punya harus banget kerja, harus banget gerak. Tapi kan banyak tuh saya di rumah bisa kan aneh, dunia kantoran segala macam. Nanti kalau ada lagi yang nikah hanya kalau habis nikah boleh kerja kan, kalau nggak boleh berarti nggak bisa dah kayak mah kerja. Tanya lagi mau berapa lama kerja, kalau saya punya anak gimana ya kita punya anak saya berarti kerja oke dia dia. Terus kalau dari awal bilang, udahlah nikah dulu aja, kalau kerja aja. Dari dibilang tadi dia nggak bisa ngelakuin apa yang dia mau, dia marah. Laki itu juga nggak bisa ditulis apa yang dia mau, marah. Kalau gaji suami belum anak 3 semuanya sekolah, uang tersebut buat habis, buat sekolah aja sama listrik, buat makan kadang harus mikir gimana. Makan mikir ya, bukan jawab gitu, kan mikir. Ada makanan depannya mikir makan surah jangan dipikir jangan makan gini ya. Balik lagi selalu kita bilang mohon maaf ini kalau yang begini kadang kita candain perempuan mikirin apa sih, bikin anak sekolah misalkan yang bayar kita ini segala macam, listrik misalkan yang bayar kita itu dia. Kita kenapa sih mau banget dibebanin lagi megang duit. Tapi bilang aja sebenarnya kita punya, nggak mau, itu aku lagi mau masuk gue minta. Kita punya hak mana aku cuma? Pokoknya buat tiap hari gue minta, gue coba sini buat belanja hari ini. Udah. Daripada kadang-kadang kita ngerasa bangga, nih itu duit sama lu semua. Gue ntar nyari lagi gampang. Kita kadang ngerasa bangga, akhirnya kita yang mirip-mirip siapa hari. Bayar sekolah, bayar listrik, bayar ya Allah 75 buat apaan nih gitu. Harusnya laki lu yang puyeng lo yang ngambil.
Pas lagi nih yang dia 75 punya kan lagi lo yang ngambil, ngapain punya nih, ngapain? Udah kasih duit lo, ini duit bukan yang pegang, tinggal gampang besok tanggal 25 ya anak-anak bayaran tuh ada agenda di sekolah sekalian 50.000. Ya berapa ya? 50 mahal banget lo ngaduin ke kuburin sono kayak ngomong gue lagi gitu. Udah mau marah kuburin sono. Bentar nanti insya Allah ada deh, mungkin saya akan lupa belum bayar ya. Itu anak-anak belum bayar sekolah ini segala macam, tanggal berapa dengan 31 enggak. Itu belum itu belum tanggal 30 jangan tahu ya, itu dibilangin tanggal 29 30 ngomongin tanggal 31 ngomong dikumpulin terus dah gitu, tempel ya kupingin bayaran gitu. Udah bener, jangan ngambil kepusingan lagi. Kan dibilang ya perempuan itu dari dasarnya Allah ciptakan gak tidak perasaan. Puyeng dikit makin puyeng dia jadi dia nggak ngambil. Terkadang kita ngerasa sebab tadi karena ngerasa maka bahwasanya keuangan di muka bumi ini saya yang mengatur. Mau ngapain? Udah, ini batas wajib itu segitu. Kurang bilang aja udah selesai. Gitu. Maksudnya tadi dalam artian selama memang itu udah cukup buat anaknya, tapi abis itu aja duit saya tuh muter gitu aja gitu, sekolah, makan, listrik, rumah, sekolah, makan, listrik, rumah, sekolah, makan, listrik, terus mau apa lagi? Mau apa pesiar? Mau apa lagi? Maksudnya itu nggak bilang cukup, yang wajib kan yang itu. Selebihnya kalau ada rezeki nambah dari Allah ya alhamdulillah. Kalau kita bisa bilang ke laki kita, Bang, kalau ada kerjaan lebih baik biar ada uang tabungan di rumah ya alhamdulillah. Boleh ngomong boleh, nggak pasrah gitu aja dah, diem aja perempuan. Bilang Bang, kalau ada kesempatan kerjaan lebih bagus, tolong Bang ya, biar lebih ada pegangan tabungan, boleh gitu. Nggak harus dimakan pasrah laki gimana gitu. Kodrat perempuan apa aja mau Ustaz di jalan bagian perempuan gimana? Jaga auratnya, lebih diem banyak di rumahnya, karena Nabi bilang itu fitnah jauhin dari laki-lakinya apa segala macam itu masalahnya dah. Terakhir suami udah ketahuan selingkuh terus udah gak lagi sama selingkuhannya, udah kasih tahu ortunya tapi gak ada tanggapan ortunya saat itu sampai selesai gitu aja, terus nonton dan diem-dieman ke ortu suami. Jadi udah bisa bayangkan sama laki itu yang dia selingkuh kan ya, kan dia bilang nih lakinya selingkuh tapi udah gak lagi, terus ini pernah ngadu ke orang tuanya, kayaknya orang tuanya gak ngasih tanggapan seperti yang dia mau, akhirnya dia mungkin malah orang tuanya kenapa yang gak selingkuh yang lo nih, yang lagi lu yang selingkuh bisa lu maafin, mertua lu musuhin, mau ngapain? Yang selingkuh malah laki lu bisa maafin, orang tuanya gak ngasih tanggapan, memang mungkin gak nasihatin seperti yang kita mau, gak marah seperti yang kita mau, tapi ngapain jadi marah ke dia? Nah laki lu bisa lu maafin, yang selingkuh jelas-jelas dia, yang jalan sama perempuan kan dia, bukan lakinya, bukan mertuanya. Kok ini bisa dimaafin, malah mertuanya diambekin gara-gara gak sama responnya seperti yang dia mau. Ngapain, ngambekin mau ngapain, nambah-nambah tadi minum mertua ngapain, orang tua itu tiga kan yang ngelahirin, yang nikahin sama yang ngajarin, yang ngedidik ilmu buat kita. Guru, mertua, orang tua itu orang tua semua. Ya memang gak sama haknya, sebagian lebih besar orang tua, sebagian lebih besar guru, yang mertua terakhir kan, tapi tetap harus dihormati. Allah maaf banyak sedikit. Kita mau bilang minggu depan kan acara kita itu udah berapa, ini kita undang lah semuanya buat hadir, buat ngajakin semua yang lain, buat acara kita laki perempuan. Tapi baginya nggak libur ngaji nggak? Kita nggak ada acara-acara libur ngaji, acara nggak ada. Maulid pas bikin minggu udah pada satu gitu kan? Ini intinya apa namanya nggak ada libur ngaji. Ya, ngaji tetap hari Sabtu, urusan panggung, urusan laki-laki panitia yang lain, nanti perempuan tetap berjalan insya Allah. Ya terus minta tolong buat tim hikmahnya biasa kan ya, kita kukus apa namanya rotinya sama air yang dismatis gitu. Paling itu aja nggak ada libur nggak. Dari besok acaranya misalnya Maulid pakai kabar minggu paginya Sabtunya libur lagi nggak, insya Allah tetap ngaji. Urusan anak urusan laki-laki usah di mana. Ya nggak usah bukan orang panggung, jadi di sini aja nggak usah gitu, ngaji dulu. Di malamnya baru acara. Terima kasih banyak buat yang udah mendoain, buat bantu nyari donasinya apa segala macam. Ya alhamdulillah sampai sekarang udah dikit lagi lah. Insya Allah acara bisa berjalan sesuai dengan mau kita. Ini terus minta doanya biar Allah kasih acara yang lancar, biar berkah, biar mudah, biar cerah, biar jauh dari berbagai macam gangguan, hal-hal yang gak enak. Mudah-mudahan bisa bikin Allah ridha, nanti senyum, buru-buru kita senang sama kita semua.
dan mudah-mudahan Allah jadikan kita bermanfaat di dunia dan akhirat. Allah berikan kita keteguhan dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah jaga para guru kita, orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah, fitnah dunia dan akhirat. Minta pada Allah agar Allah kabulkan hajat kita dan mereka, semua niat-niat dan baik dunia dan akhirat. Dan tak doanya dibuat ponakan satu dan prinsesnya Khedira yang hari ulang tahun. Anda kasih panjang umur, sehat afiat, jadi anak yang sesuai dengan orang tuanya, kemauan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Berikan anak yang saleh, yang bermanfaat, berakhlak, berkarimah, dan mudah-mudahan dijauhkan dari berbagai macam keburukan zahiran dan batinan. Dan kita semua nanti akan mendapat husnul khatimah. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالاستقامة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.